RMG atau Badan Misi Rein merupakan lembaga misi Protestan yang berasal dari Jerman dan didirikan pada tahun 1828 di Berna. Lembaga ini lahir dari semangat penyebaran Injil yang berkembang di Eropa pada abad ke-19 dan memiliki tujuan utama untuk memberitakan Injil kepada masyarakat yang belum mengenal kekristenan. Nah, selain itu, RMG juga berupaya membangun kehidupan masyarakat melalui pendidikan, pelayanan sosial, dan pembinaan jemaat agar mampu berkembang secara mandiri. Kehadiran RMG di Tanah Batak menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perkembangan kekristenan di Sumatera Utara. Namun, sebelum RMG memulai pelayanannya, beberapa upaya penyebaran Injil telah dilakukan oleh para misionaris dari Inggris dan Amerika. Pada tahun 1824, Richard Burton dan Nathaniel Ward berhasil mencapai wilayah Sirindung setelah mempelajari bahasa Batak dan melakukan perjalanan yang cukup berat ke pedalaman. Meskipun demikian, pelayanan mereka tidak berlangsung lama dan belum memiliki hasil. Seperti hal yang disebabkan atau faktor yang disebabkan seperti minimnya dukungan politik dari pemerintah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau, resistansi budaya dari masyarakat setempat yang masih sangat kuat mempertahankan tradisi leluhur mereka, serta keterbatasan sarana komunikasi yang menghambat proses penyebaran Injil. Akibatnya, usaha misi pada masa awal belum mampu membangun komunitas Kristen yang bertahan lama di Tanah Batak. Dalam pelaksanaannya, RMG berusaha membentuk jemaat yang mandiri dan mampu melanjutkan pelayanan gereja secara lokal. Karena itu, mereka melatih guru-guru jemaat, penginjil lokal, dan pemimpin gereja dari kalangan masyarakat Batak sendiri. Langkah ini dilakukan agar perkembangan kekristenan pada saat itu tidak terus bergantung pada misionaris asing, melainkan dapat diteruskan oleh orang Batak yang telah menerima dan memahami ajaran Kristen. Dengan cara tersebut, gereja dapat bertumbuh secara berkelanjutan dan memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat. Pelayanan yang dilakukan oleh RMG ini membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan kekristenan di Sumatera Utara. Nah, hasil pelayanan tersebut menjadi dasar berkembangnya komunitas Kristen yang kemudian melahirkan HKBP dan berbagai lembaga gerejawi lainnya. Selain berdampak pada kehidupan keagamaan, kehadiran RMG juga memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan, pembentukan karakter atau sumber daya manusia, dan perubahan sosial di tengah masyarakat Batak. Oleh karena itu, RMG memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah gereja di Tanah Batak karena tidak hanya memperkenalkan kekristenan, tetapi juga turut mendorong perkembangan masyarakat melalui berbagai bidang pelayanan. Nah, selanjutnya ada kondisi masyarakat Sumatera Utara sebelum penginjilan. Nah, sebelum masuk penginjilan Kristen, masyarakat Sumatera Utara khususnya suku Batak masih memegang teguh kepercayaan dan adat istiadat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Batak menganut kepercayaan tradisional yang mencakup penghormatan terhadap leluhur serta keyakinan kepada kekuatan spiritual dan di Batam mulai jadi Nabolon sebagai pencipta tertinggi dalam kosmologi Batak. Selain itu, dikenal pula konsep Sahala sebagai kekuatan atau wibawa spiritual yang dimiliki seseorang serta begu yang berkaitan dengan roh yang telah meninggal. Oleh karena itu, berbagai upacara adat dan ritual keagamaan dilakukan untuk memperoleh perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan. Selain aspek kepercayaan, kehidupan masyarakat Batak juga diatur oleh sistem kerabatan dan adat yang kuat. Nah, adat menjadi pedoman dan berbagai aspek kehidupan seperti hubungan keluarga, perkawinan, kepemimpinan, dan penyelesaian konflik.
ada 4 tokoh yang berkontribusi dalam pekabaran Injil di tanah Sumatera, lebih khususnya tanah Toba. Tokoh yang pertama adalah Samuel Monson dan Harry Lane. Samuel Monson lahir di New Maine pada tanggal 23 Maret 1804, sedangkan Henry Lehman lahir di Northampton, Amerika Serikat pada tanggal 23 November 1809. Keduanya datang ke tanah Toba pada tahun 1834 dengan tujuan semata-mata hanya untuk menyebarkan Injil tanpa ada niatan untuk menjadi antik-antik dari bangsa Belanda. Namun kenyataan berkata lain. Keduanya dibunuh saat dalam perjalanan ke Selindung. Kematian keduanya menjadi titik awal sekaligus titik akhir dari kemartiran di Tanah Batak. Dan tidak hanya itu, kemartiran mereka memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan kekristenan di Tanah Toba, yakni masyarakat di Tanah Batak mulai terbuka untuk menerima Injil. Setelah kedua tokoh itu datanglah seorang tokoh asal Belanda juga, yakni Gerrit van Assel. Ia lahir pada tahun 1833. Ia merupakan seorang pendeta Kristen reform asal Belanda yang diutus oleh Paden Zending Ermelo sebagai misionaris ke Tanah Batak pada tahun 1857. Ia merupakan misionaris Belanda pertama yang diutus ke Tanah Batak pada tahun 1857. Van Assel merupakan orang pertama yang berhasil membaptis orang Batak. Pada awal kedatangannya, ia menebus beberapa orang pemuda dan kemudian memberikan mereka pendidikan Kristen, dan hasilnya adalah pada tahun 1861 dua orang pemuda dibaptis dengan nama Jakobus Tampubolon dan Simon Sirega. Yang ketiga, yang merupakan tokoh sentral dalam kebaran Injil di tanah Sumatera, khususnya tanah Toba, yakni Ludwig Inge Mensen. Ia lahir di Northampton, Jerman pada tanggal 6 Februari 1834. Ia adalah seorang pendeta yang berpendidikan di Seminari Rheinische Missionary Society yang berlokasi di Wuppertal, Parmen selama 4 tahun. Ia dikenal sebagai salah satu penyebar agama Kristen pada suku Batak Toba yang paling sukses, yang juga sekaligus menjadi ephorus pertama Kuria Kristen Batak Protestan. Tujuan kedatangannya adalah memenuhi nazar dan keinginannya untuk menyebarkan Injil kepada orang kafir. Di awal kedatangannya ia mengalami tantangan yang begitu banyak. Dia itu penolakan, ancaman untuk dibunuh sempat dipersembahkan kepada penguasa daerah situ yang diberi nama Sombawon Siatas Bari Dion Sitahun. Namun Mensen tetap menunjukkan senyuman yang ramah dengan kejaksanaan dan rasa kasih yang dimilikinya. Akhirnya ia diperbolehkan tinggal bersama-sama dengan mereka. Dia berhasil meyakinkan warga Selindung bahwa dirinya bukanlah seorang mata-mata Belanda, melainkan pembawa pesan damai. Pada tahun 1918 ia berpindah ke desa Sigumpar dan menetap di sana hingga wafat. Metode yang digunakan, sekalipun ada 4 tokoh yang berkontribusi dalam pekabaran Injil di tanah Sumatera, namun hanya ada 2 tokoh yang berhasil menyebarkan Injil, yakni Gerrit van Assel yang datang pada tahun 1857. Dengan metode yang digunakan ada 2. Yang pertama pendekatan personal, dan yang kedua adalah pendidikan. Pendekatan personal dapat kita lihat pada saat ia datang di tahun 1857. Ia masuk ke Selindung dan menebus beberapa orang pemuda, lalu memberikan mereka pendidikan Kristen sebagaimana saya jelaskan di awal. Kemudian dibaptislah 2 orang pemuda Batak dengan nama Jakobus Tampubolon dan Simon Sirega. Saya anggap itu sebagai dasar argumentasi saya untuk menjelaskan metode yang digunakan oleh Van Assel. Yang kedua itu pendidikan. Ini pun merujuk pada argumentasi yang sama, di mana dia memberikan pendidikan Kristen secara intensif kepada beberapa orang pemuda, yang kemudian menghasilkan 2 orang pemuda yang dibaptis pada tahun 1861. Selanjutnya, dari pembaptisan itu berkontribusi ternyata cukup besar terhadap pekabaran Injil di tanah Sumatera. Itu menjadi jalan pembuka bagi Mensen untuk berkarya di tanah Batak Toba. Tokoh selanjutnya yakni Ludwig Inge Mensen. Ini merupakan tokoh sentral dari pekabaran Injil di tanah Sumatera, khususnya tanah Batak Toba. Pendekatan yang ia gunakan
dinilai cukup ekstrim oleh pendekatan yang ia laksanakan, yang ia gunakan ialah yang pertama kontekstual kritis, kemudian ada pendidikan, dan ada praksis sosial. Kontekstual kritis ini dapat dilihat dalam upaya yang digunakan untuk menyebarkan Injil, yakni dia menggunakan bahasa Batak, Toba, untuk menyebarkan Injil di daerah Silindung. Kemudian kritisnya merujuk kepada dua hal. Yang pertama, ada budaya-budaya yang dia tolak, dan ada budaya-budaya yang ia terima. Tidak semua budaya ia terima. Budaya-budaya yang sekiranya selaras dengan Injil, dia menerimanya. Tetapi kalau bertolak belakang dengan Injil, dia tidak menerimanya. Konteks yang kedua dari hal kritis, yakni sakramen baptisan tidak diberikan secara massal, melainkan diberikan kepada orang-orang yang telah menjalani pendidikan untuk mengikuti sakramen baptisan. Dia memberikan pendidikannya. Kemudian pendidikan itu diberikan kepada masyarakat di Silindung. Nah, hal itu pun diatur dalam aturan jemaat yang ia rumuskan di tahun 1866 yang mengatur 3 waktu kedatangan warga Silindung, yakni pada pagi hari kepala keluarga datang ke rumah Nommensen untuk menerima ayat-ayat renungan. Kemudian pada petang hari anak-anak datang untuk mendengar cerita Alkitab dari pendeta Nommensen. Kemudian yang ketiga, pada malam hari pengajaran pendidikan mengenai sakramen baptisan diberikan kepada orang-orang yang akan dibaptis. Nah, kemudian praksis sosial yang menjadi dasar argumentasinya ialah terletak pada rumusan aturan jemaat yang dirumuskan oleh ia sendiri pada tahun 1867, yang dimana ia membuat sebuah ketetapan yang mengatur relasi jemaat sebagai anggota masyarakat. Kembangan kemandirian jemaat di Tanah Batak tidak bisa dipisahkan dari sejarah awal kedatangan Lembaga Misi Jerman (RMG). Sejarah mencatat pembukaan pos pelayanan misi di Sipiro pada tanggal 7 Oktober tahun 1861, di mana saat-saat penting tahun 1861 ini yang kemudian diperingati oleh HKBP sebagai tonggak awal sejarahnya menghadapi tantangan berat berupa pengusiran jemaat-jemaat pertama oleh masyarakat sekitar yang menolak agama baru. Nommensen ini mengambil langkah cerdas dengan mendirikan Huta Damai. Huta Damai ini bisa diartikan itu adalah kampung damai yang didirikan pada tahun 1865. Kampung ini difungsikan sebagai tempat perlindungan aman bagi jemaat agar mereka terhindar dari konflik sosial, sekaligus menjadi tempat untuk menerapkan aturan hidup Kristen yang baru dan teratur. Bersama dengan adanya gerakan masuk Kristen secara massal karena para raja adat mulai dibaptis, Lembaga Misi RMG melakukan strategi baru dengan menyatukan struktur marga ke dalam aturan tata gereja. Melalui peraturan gereja tahun 1881, RMG menyelaraskan pembagian wilayah pelayanan gereja dengan struktur kemargaan Batak. Pusat marga atau tempat tinggal raja dijadikan sebagai gereja pusat atau jemaat induk. Sedangkan kampung-kampung kecil di sekitarnya menjadi gereja cabang dalam kesatuan wilayah yang disebut resort. Nah, struktur ini membuat posisi penatua gereja atau sintua dan raja adat berjalan beriringan sebagai dua pilar pemimpin jemaat. Pola inilah yang menghasilkan pertobatan massal satu suku bangsa serta memicu penerapan prinsip kemandirian jemaat yang dikenal sebagai 3 SWA. Nah, konsep kemandirian ini mencakup 3 pilar utama. Yang pertama adalah SWA praja, yang berarti jemaat dididik untuk mandiri dalam mengatur organisasi gereja sendiri. Yang kedua ada SWA karya, yang berarti mandiri dalam melakukan aktivitas pelayanan rohani. Yang ketiga ada SWA sembada, yang berarti mandiri secara ekonomi dalam membiayai kebutuhan keuangan gereja tanpa terus bergantung pada dana bantuan dari Eropa. Namun pada seiring berjalannya waktu, perjalanan sejarah menunjukkan adanya ketegangan antara
jemaat lokal dengan para misionaris barat. Salah satu peristiwa penting terjadi di wilayah Katoan, Pemantak Siantar, yang dipicu oleh sikap otoriter para misionaris Jerman. Konflik pecah ketika usulan jemaat lokal untuk mendirikan gereja cabang Al-Mandiri ditolak keras oleh pihak Zedin Jerman. Penolakan ini memicu protes besar dari tokoh-tokoh jemaat pribumi yang merasa hak kemandirian mereka dikebiri. Ketegangan ini akhirnya membuatkan keputusan berani dan jemaat lokal untuk memisahkan diri dari struktur misi Jerman yang ditandai dengan berdirinya Horia Kristen Batak atau HCHB pada tanggal 1 Mei 1927. Gereja inilah yang menjadi wadah pertama bagi jemaat lokal yang mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan orang asing, dan kelak berganti nama menjadi Huria Kristen Indonesia atau HKI yang berdiri pada tahun 1946. Selain konflik kepemimpinan, masalah perbedaan bahasa dan budaya lokal juga memicu lahirnya kemandirian gereja baru di wilayah Simalungun. Selama bertahun-tahun, aktivitas ibadah, khotbah, hingga Alkitab di wilayah tersebut sangat didominasi oleh bahasa dan budaya Toba yang dibawa oleh para penginjil lokal membentukkan RMG. Kondisi ini membuat masyarakat asli Simalungun merasa terasing di tanah mereka sendiri karena kesulitan memahami pesan iman dalam bahasa setempat. Kesadaran akan pentingnya menjaga identitas budaya Simalungun mendorong tokoh-tokoh jemaat di sana untuk memperjuangkan kemandirian penuh. Perjuangan panjang agar bisa beribadah menggunakan bahasa ibu mereka sendiri akhirnya membuah hasil dengan lahirnya Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS yang resmi berdiri sendiri terpisah dari HKBP pada tahun 1963. Nah, peristiwa ini menjadi bukti nyata kemandirian jemaat tidak hanya soal keuangan, tetapi juga tentang kebebasan mengekspresikan iman melalui budaya lokalnya masing-masing. Saat ini, yang pertama itu ada dampak perubahan dan identitas gereja di HKBP. Pelayanan RMG telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap rakyat dan berkembangnya Huria Kristen Batak atau HKBP. Melalui pelayanan RMG dan para misionaris RMG lainnya, Injil dapat diterima oleh masyarakat Batak dan kemudian melahirkan komunitas Kristen yang berkembang menjadi HKBP. Guna nyatanya, pelayanan RMG masih dapat dilihat melalui pertambahan jumlah jemaat, pendirian gereja-gereja baru, terselenggaranya sistem pengembalaan yang teratur, serta penggunaan bahasa Batak dalam liturgi dan nyanyian gereja. Selain itu, RMG juga membentuk identitas HKBP sebagai gereja yang berakar pada Injil sekaligus menghargai budaya Batak, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan seperti keadilan, serta memiliki karakter sebagai gereja yang mandiri, misioner, dan diakonal. Yang berikut itu adalah dampak terhadap pendidikan. Salah satu warisan terbesar RMG adalah pengembangan pendidikan. Para misionaris tidak hanya memberitakan Injil, tapi juga mendirikan sekolah-sekolah dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan pada masyarakat Batak. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan membentuk karakter Kristen yang bertanggung jawab. Dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti sekolah rakyat, sekolah guru, sekolah penginjil, sekolah perempuan, dan lembaga pendidikan teologi, tradisi pendidikan yang diwarisi oleh RMG masih terus dipelihara oleh HKBP melalui berbagai lembaga pendidikan seperti Universitas HKBP Indonesia dan berbagai sekolah HKBP yang tersebar berbagai daerah. Sampai saat ini, HKBP masih menempatkan pendidikan sebagai bagian penting dari pelayanan melalui berbagai sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan Kristen. Dampak dari pelayanan pendidikan tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan membaca dan menulis masyarakat Batak, lahirnya kaum intelektual dan pemimpin dari kalangan Batak, meningkatnya kesempatan memperoleh pekerjaan
serta tumbuhnya kesadaran masyarakat Batak akan pentingnya pendidikan bagi kemajuan generasi berikutnya. Yang ketiga itu adalah dampak terhadap pelayanan sosial dan diakonia. RMG juga meningkatkan warisan pelayanan diakonia yang sangat kuat, misionaris, membangun balai pengobatan, memberikan perhatian pada orang sakit, serta berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan sosial. Semangat diakonia tersebut masih terus dipelihara oleh KBP hingga saat ini. Melalui pelayanan tersebut, bantuan kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kepada kelompok rentan, dan berbagai program sosial lainnya. Dampak dari pelayanan sosial ini sangat dirasakan oleh masyarakat, yaitu meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, berkurangnya beban masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, tumbuhnya semangat gotong royong dan kepedulian sosial, serta meningkatnya kesejahteraan dan solidaritas di tengah kehidupan masyarakat. Yang keempat itu ada dampak terhadap pengembangan misi dan pengajaran. Pelayanan RMG membentuk kesadaran bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk terus memberitakan Injil kepada dunia. Semangat misionaris yang ditanamkan oleh para misionaris RMG masih terlihat dalam kehidupan HKBP saat ini. Kita masuk dampak yang keempat, yaitu dampak terhadap pengembangan misi dan penginjilan. Pelayanan RMG membentuk kesadaran bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk terus memberitakan Injil pada dunia. Semangat misioner yang ditanamkan oleh para misionaris RMG masih terlihat dalam kehidupan HKBP saat ini melalui pengurusan pelayanan, pembinaan jemaat, pelayanan ke daerah misi, serta keterlibatan HKBP dan dalam pelayanan gereja di tingkat nasional maupun internasional. Di samping itu, RMG juga menunjukkan penghargaan terhadap budaya dan tatanan masyarakat Batak dengan tidak menghapus seluruh adat istiadat yang ada, melainkan menyesuaikan dengan nilai-nilai Kristen. Dampaknya dapat dilihat melalui tetap digunakannya bahasa Batak dalam kehidupan gereja, dipertahankannya nilai-nilai Dalihan Natolu sebagai sistem kekerabatan, serta terbentuknya identitas Batak Kristen yang mampu mengintegrasikan iman dalam budaya secara harmonis. Dengan kata lain, identitas HKBP sebagai gereja yang bermisi merupakan warisan langsung dari pelayanan RMG di Tanah Batak. Dan dampak yang kelima itu dampak terhadap organisasi. RMG turut membangun sistem organisasi gereja yang teratur melalui pembentukan jemaat, pendidikan pelayanan gereja, serta pengembangan konsep pergaduhan sebagai pusat pelayanan gerejawi. Hingga saat ini, sistem organisasi dan pola pelayanan HKBP masih memperlihatkan pengaruh dari warisan tersebut. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian wilayah pelayanan dalam bentuk distrik, pembentukan jabatan-jabatan gerejawi seperti pendeta, guru huria, dan penatua, serta penerapan sistem administrasi dan tata gereja yang tertib. Dampaknya bagi HKBP adalah terciptanya koordinasi pelayanan yang efektif, meningkatnya kemandirian gereja dalam bidang pelayanan dan pengelolaan sumber daya, serta terbentuknya sistem kepemimpinan yang mampu menjangkau pelayanan tingkat nasional dan internasional. Bahkan HKBP terus berupaya mengembangkan kemandirian gereja dalam bentuk pelayanan, pendidikan, dan itu. Pelayanan RMG tidak hanya terbentuk kehidupan rohani masyarakat Batak, tetapi juga membangun struktur dan identitas HKBP yang tetap bertambah dan berkembang sampai sekarang.